Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bunda berharap adik-adik semua hari ini ada sukacita, ada semangat, dan tetap sehat. Walaupun kita tidak boleh keluar rumah, kita tetap tinggal di rumah, tapi adik-adik semua, Bunda harapkan tetap sehat selalu. Melalui video live streaming, Bunda akan mengajak adik-adik untuk beribadah bersama Bunda Clara, ada Kak Dani di belakang, ada Kak Bella. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah minggu ini, mari kita bersatu teduh. Ya, adik-adik, Bunda mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyanyi dari Hidup Ceria 72, biar anak-anak datang kepadaku. Kita pakai berdiri ya Kak Bella ya. Oke, biar semangat. Ayo kita bangkit berdiri, biar semangat, biar dapat. Oke? Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku tulis? Kalau sudah, nah bacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, kira-kira Yehezkiel itu terambil dari perjanjian lama atau baru ya? Dijawab ya sama mama papanya. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan kitab Yehezkiel, biarkan terbuka. Adik-adik juga mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Saat ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Ketika kakak Bunda akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kakak Bunda yang melayani. Juga anak-anak kami yang mendengar di rumah, Tuhan memberkati mereka, sehingga apa yang disampaikan mereka bisa mengerti dan mau melakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 dengan tema Allah Sang Pembebas. Ya. Bunda akan bacakan satu ayat untuk adik-adik. Adik-adik, sisanya boleh dibaca bersama orang dewasa atau kakak yang ada di rumah ya. Yehezkiel 36 ayat 4. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Ya. Adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sedang ada di tanah pembuangan, yaitu di tanah Babel. Tanah apa adik-adik? Tanah Babel. Nah, di tanah Babel itu mereka hidup sangat susah. Mereka harus bekerja keras. Nah, ini dia. Mereka harus bekerja keras supaya mereka bisa hidup, supaya mereka bisa makan. Nah, di antara bangsa Israel ini ada juga anak-anak kecil. Ya, seperti adik-adik di rumah. Mereka masih kecil-kecil, tapi mereka belajar hidup mandiri karena orang tuanya bekerja di ladang dan mereka tidak seterusnya dibimbing, dituntun oleh orang tua. Jadi mereka harus mandiri, seperti makan sendiri. Ya, seperti ini ya, makan tidak disuapi lagi. Dulu mereka masih bisa makan disuapi, tapi sekarang mereka harus bisa makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Nah, adik-adik di rumah ada yang bisa pakai baju sendiri? Iya, pintar. Kalau udah bisa, bagus. Ya,
Seperti itu yang dilakukan oleh bangsa Israel adik-adik. Mereka hidup sangat susah, mereka hidup sangat sulit. Tapi Nabi Yehezkiel mau mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia. Setia apa? Setia berdoa, setia percaya bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel suatu saat nanti. Ya, tapi bangsa Israel juga harus rajin berdoa, beribadah, juga mereka harus bertobat. Ya, seperti itu nubuat Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel adik-adik di tanah pembuangan di Babel. Iya, adik-adik pintar. Nah, sama seperti adik-adik sekarang ini ya. Adik-adik bukan cuma anak-anak bangsa Israel aja yang harus hidup mandiri. Adik-adik di masa sekarang ini, adik-adik belajar di rumah, ya. Adik-adik belajar di rumah, semuanya di rumah. Bahkan mama papa adik-adik juga kerja di rumah. Ya enggak? Ya, adik-adik tidak boleh bikin repot orang tua. Sudah mama papa kerja di rumah, adik-adik juga harus bantu mama dan papa ya. Seperti ini. Kalau pagi bangun tidur, bersihin tempat tidur, terus makan sendiri. Ya, habis makan jangan lupa piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Seandainya adik-adik nggak bisa cuci piring, taruh di tempat cuci piringnya. Terus selanjutnya ini juga. Nah, pakai sepatu sendiri. Iya, ada nggak di sini adik-adik yang udah bisa pakai sepatu sendiri? Apa? Ada yang belum bisa? Wah, belum tahu bunda mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, nggak apa-apa. Nanti adik-adik belajar ya. Awalnya belajar memang sulit adik-adik. Sama seperti anak-anak bangsa Israel tadi. Tapi adik-adik, kalau adik-adik yakin, adik-adik percaya, dan mengandalkan Tuhan, adik-adik pasti bisa. Ini juga kegiatan yang tidak merepotkan orang tua. Adik-adik membantu mama, membantu papa di rumah ya. Terus, nah ini, kalau makan, gak suka dengan makanannya, adik-adik gak mau makan. Jangan ya, sekarang ini adik-adik, di luar sedang ada wabah yang bernama wabah corona. Ya, adik-adik semua orang susah, mau cari makan, mau pergi ke pasar, semua susah. Jadi, kalau mama dan papa siapin makanan buat adik-adik, adik-adik harus makan ya, tidak boleh pilih-pilih. Supaya adik-adik, nah seperti ini, sehat, senang makan. Dan di tengah wabah ini adik-adik, bunda, teman-teman semuanya kangen sekali beribadah lagi ya. Jadi adik-adik, bunda harap adik-adik berdoa di rumah, berdoa dengan mama dan papa ya, supaya kita bisa keluar dari keadaan ini seperti bangsa Israel, keluar dari tanah pembuangan di Babel ya. Adik-adik harus selalu yakin kalau Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Selain berdoa, adik-adik juga ajak mama dan papa untuk baca Alkitab ya. Nah, itu cerita bunda hari ini. Bunda akan mengajak adik-adik untuk beraktivitas. Aktivitasnya ini, adik-adik bisa tempelkan tangan adik-adik di sini. Lalu adik-adik bisa warna dengan spidol ya. Ditulis dengan spidol, dijiplak, boleh minta bantu mama atau kakak yang ada di rumah ya. Lalu minta bantu gunting, bisa dihias seperti ini, buat yang cowok-cowok dihias kayak gini, atau dihias seperti ini untuk yang cewek-cewek ya. Di sana, di dalamnya adik-adik tulis. Nah, di sini bunda memakai contoh, misalnya namanya Mika. Mika bersyukur kepada Tuhan bisa membaca ya. Seperti itu. Nanti setelah ini adik-adik boleh kasih pita, digunting, ditempel, jadi seperti ini. Ya, kenapa bunda memakai tangan untuk adik-adik? Supaya bunda mengajak adik-adik untuk adik-adik bersyukur atas kebaikan Tuhan. Untuk adik-adik, supaya adik-adik selalu ingat Tuhan selalu menuntun adik-adik, supaya adik-adik terbebas dari apa yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak bunda. Adik-adik sudah mengerti semua. Ada tugas dari kakak bunda yang disampaikan buat anak kecil dan anak tangguh. Ada aktivitas juga yang kakak bunda berikan buat anak TK per TK.
Nanti minta sama papa mamanya untuk siapkan bahannya ya. Nah, merespon firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Ceria 3:17. Ya Tuhan, bimbing aku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis untuk kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak bunda layan kami. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Kami juga mengucap syukur, terima kasih karena Engkau telah mau mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, beri persembahan. Adik-adik, persembahan adik-adik yang adik-adik berikan nanti bisa minta tolong papa mama untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan bernyanyi Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita pakai gerakan ya Bunda ya, biar tetap semangat. Bersih
persembahan dan untuk berkat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak kami dengan sukacita. Kami rindu juga Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami, keluar masuknya mereka biar Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan juga memberkati setiap orang tua dari anak layan, juga kakak bunda layan yang sedia melayani. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa dan sembahyang kami. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya, seperti yang kita lakukan di hari Minggu sebelum-sebelumnya. Mari Bunda, 1, 2, 3. Immanuel, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.